Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Romo dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 dengan materi maut atau multi atribut utility theory ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Adisya Kaila dengan NIM 20531-407. Kemudian ada Bernadetta Nancy dengan NIM 20531-4030. Kemudian ada saya sendiri, Nipoma Ayu Wirayanti dengan NIM 20531-4047. Kemudian untuk yang pertama, mengapa metode ini penting? Multi atribut utility theory adalah kerangka kerja vital dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan kita mengevaluasi dan memilih opsi berbeda berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. Yang pertama, mengatasi ketidakpastian. Yang kedua, integritas kriteria beragam. Yang ketiga, preferensi pribadi. Keempat, keputusan yang optimal. Kelima, aplikasi serbaguna. Dan yang terakhir, analisis sensitivitas. Kemudian, apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya yaitu multi atribut utility theory atau MAUT merupakan metode yang mengubah berbagai kriteria seperti biaya, risiko, dan manfaat menjadi nilai yang numerik antara 0 dan 1. Nilai 0 adalah yang terburuk dan nilai 1 adalah nilai yang terbaik. Ini membantu pengambilan keputusan untuk secara jelas dan terukur membandingkan opsi berdasarkan faktor-faktor beragam dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan metode MAUT ini. Di mana pada metode MAUT ini kita dapat merubah dari kepentingan menjadi numerik dengan skala 0 sampai 1, di mana skala 0 itu merupakan nilai yang terburuk dan skala 1 itu merupakan nilai yang terbaik. Di sini kelompok kami sudah menemukan dua cara untuk menemukan nilai dengan metode MAUT. Cara yang pertama yaitu menentukan data alternatifnya. Di sini kita harus menentukan data alternatifnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah menentukan kriteria dan bobot tiap kriterianya. Pada tahap ini kita menentukan kriteria dan bobot kriteria, di mana setiap kriteria akan diberikan bobot masing-masing pada kriteria dan bobotnya masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu menghitung utilitas setiap alternatifnya. Lalu yang keempat, mengalihkan nilai utilitas dengan nilai bobot ternormalisasi. Lalu yang terakhir kita bisa melihat hasil dari perankingannya. Selanjutnya yaitu cara kedua. Yang pertama kita akan memecah suatu keputusan ke dalam dimensi yang berbeda. Setelah dipecah lalu kita dapat menentukan bobot relatif pada masing-masing dimensinya. Lalu yang ketiga yaitu daftar semua alternatifnya. Lalu yang keempat, menghitung nilai utility atau utilitas, normalisasi matriks untuk masing-masing alternatif sesuai dengan atributnya. Di sini kami telah memberikan rumus untuk menentukan nilai utilitas atau utility, yaitu dengan UX sama dengan X min XI dibagi XI positif dikurangi XI negatif, di mana UX ini yaitu normalisasi bobot alternatifnya, lalu XI negatif yaitu nilai kriteria minimal, biasanya itu bobot terburuk. Pada satu misalnya ada penelitian untuk kasus, ini XI itu adalah yang terburuknya. Lalu XI positif ini nilai kriteria maksimalnya atau bobot terbaiknya, dan terakhir X sama dengan bobot alternatif.
Setelah ditemukan nilai utilitasnya, lalu langkah terakhirnya yaitu mengkalikan utilitas atau utility tersebut dengan bobot untuk menemukan masing-masing alternatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saya, yaitu di nomor 4. Berikan contoh konkret beserta perhitungannya. Dari algoritma, uh, di sini kami mengambil contoh yaitu penerapan pengambilan keputusan dalam penerimaan beasiswa berdasarkan 4 kriteria yaitu pendidikan, tempat tinggal, kualitas bangunan, dan juga sikap. Yang pertama kita akan memberikan pembobotan kriteria. Di sini kami menggunakan interval dari 0 sampai 100. Terdapat 4 kriteria yaitu pendidikan dengan bobot 15, tempat tinggal dengan bobot 35, kualitas bangunan dengan bobot 20, sikap dengan bobot 30, dan jika dijumlahkan keseluruhan maka jumlah 100. Kemudian yang kedua yaitu konfigurasi nilai kriteria. Di sini nilai dari beberapa kepentingan dirubah menjadi nilai numerik dengan skala 0 sampai 1. Dengan 0 itu merupakan nilai terburuk dan 1 nilai terbaik. Di sini terdapat kriteria pendidikan dengan parameter SD, SMP, SMA, dan D3 dan S1. Nilai gugus kriterianya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk tempat tinggal itu milik sendiri, milik orang tua atau keluarga, kontrak atau kos, instansi angsuran, dan KPR. Dengan bobot kriteria yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian untuk kualitas bangunan yaitu ada mewah, menengah, sederhana, dan juga semi permanen. Di sini dengan bobot kriterianya 4, 3, 2, 1. Kemudian untuk sikap sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dengan nilai bobot kriteria 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian di sini akan kita konfigurasi nilainya. Di sini terdapat 3 kandidat, yaitu yang pertama Agung Warsito dengan pendidikan SMP, tempat tinggal milik orang tua atau keluarga, kualitas bangunan, menengah, dan sikapnya baik. Dan yang kedua ada Semi Wijaya dengan pendidikan SMA, tempat tinggal milik sendiri, dan kualitas bangunan menengah, dan sikapnya cukup. Dan yang ketiga ada Kurnia Mega dengan pendidikan S1, tempat tinggal milik orang tua atau keluarga, dan kualitas bangunan sederhana dan sikapnya baik. Dari ketiga alternatif atau kandidat tersebut, maka kita akan konfigurasi nilai dari data pembobotan tersebut, seperti gambar yang tertera pada layar. Di sini, Agung Warsito mendapatkan nilai sekian, sampai dengan sekian, dan yang mereka sekian sesuai dengan yang ditampilkan dalam layar. Kemudian kita akan melihat nilai minimal dan nilai maksimal dari masing-masing kriteria. Yang pertama, minimal di pendidikan yaitu 1, dan maksimalnya yaitu, maaf, di pendidikan yaitu minimalnya 0,4, dan maksimalnya yaitu 1,0. Terdapat kesalahan dalam penulisan tabel, dan untuk maksimalnya itu harusnya 1. Untuk tempat tinggal yaitu minimal 0,880 dan maksimalnya 1,1. Untuk kualitas bangunan itu minimalnya 0,75 dan maksimalnya 0,75. Sedangkan untuk sikap yaitu minimal 0,60 dan maksimalnya 0. Dari data tersebut, maka kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan nilai utility-nya. Yang pertama untuk Agung Warsito. Kita ambil contoh untuk Agung Warsito. Nilai pekerjaan atau pendidikan dari Agung Warsito itu dikurangi dengan minimal kriteria. Di sini dia mendapatkan nilai minimal kriteria yaitu pendidikan yaitu 0,40. 0,40 dikurangkan dengan minimal dari kriteria tersebut yaitu 0,40. Sehingga 0,40 dikurangi 0,40. Kemudian dibagi dengan maksimalnya yaitu yang diperoleh tadi yaitu 1. Jadi seharusnya 1 yang mana. Kemudian dikurangkan lagi dengan minimal kriteria yaitu 0,40 sehingga dihasilkan 0,00. Maka diperoleh seperti ini.
Nah, ini diterapkan pada semua perhitungan dan dihasilkan dengan nilai seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk menghitung nilai akhir, ini kita ambil contoh dari akun Varsito. Nilai bobot kriteria pendidikan akun Varsito yang telah diberikan sebelumnya itu menghasilkan 0,0. Nah, di sini kita kalikan dengan 15 dari hasil bobot kriteria yang pertama. Ini, 15. Kemudian maka dihasilkan 0,00. Selanjutnya, nilai keseluruhan Agung Warsito dijumlahkan dari pendidikan 0,00, tinggal 0,00, ditambah 20, ditambah 30, dengan hasil 8,33. Ini perhitungannya hampir sama semua yang bisa dikatakan saja. Kemudian setelah diperoleh hasilnya, yaitu Agung Warsito 8,33, Sami Wijaya 4,17, dan Kurnia Mega 13,33, dan akan dilakukan perankingan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Di sini Kurnia Mega dengan nilai rata-rata 1,33 menempati ranking pertama. Kemudian ada Agung Suto dengan rata-rata ketiga, yaitu berada di ranking kedua. Dan Semi Wijaya 4 itu adalah di ranking ketiga. Dari hasil tersebut, maka dapat ditentukan keputusan yang tepat untuk pemilihan siswa untuk yang dapat memperoleh beasiswa sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan di awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kurang dan salahnya selama kami melakukan presentasi. Mohon maaf. Terima kasih.